Tahu gak sih bila sobat bisa meminimalisir penggunaan perangkat-perangkat listrik di rumah ini, sobat mungkin saja bisa lupa untuk membayar iuran tagihan listrik. Sebab dengan memangkas 3 perangkat listrik ini bisa membuat rumah sobat jauh lebih hemat sekitar 70% dari biasanya. Mau tahu alat apa saja? Simak terus di channel kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kelistrikanku TV, channel yang akan selalu membahas mengenai listrik, servis, dan berbagai hal tentang teknologi lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share beberapa perangkat listrik yang mungkin saja merupakan penyumbang biaya tagihan listrik atau penyumbang daya listrik yang paling banyak. Oke, langsung saja. Yang pertama ada AC atau air conditioner. Mungkin memang penggunaan AC ini cukup sering digunakan di negeri kita, Indonesia, sebab iklim di Indonesia sendiri itu sangat panas ya, sehingga penggunaan AC ini cukup wajib ya, karena untuk meminimalisir panas dan ketidaknyamanan pada hunian. Tapi tahukah sobat jika AC ini merupakan penyumbang daya listrik terbanyak nomor 1? Sebab bayangkan saja, untuk AC 1 PK saja daya listrik yang terserap olehnya yaitu sekitar 735 sampai 1000 watt, dan untuk listrik yang 2 PK itu sekitar 1500 sampai 2000 watt. Jadi untuk sobat yang punya rumah 950 watt ya dayanya, itu sudah tidak kuat tuh pakai AC itu ya. Dengan daya listrik yang boros itu ditambah dengan penggunaannya yang hampir sering, karena mungkin hampir seharian penuh kita menggunakan AC tersebut, membuat sebuah AC ini menjadi peringkat pertama sebagai pengambil daya terbanyak di rumah. Lantas bagaimana bang? Kan memang kita butuh AC. Nah, sebetulnya saya sudah membahas di konten sebelum-sebelumnya tentang bagaimana tips rumah sejuk tanpa AC. Jadi mungkin bagi sobat yang ingin lebih irit, ingin lebih sehat juga, bisa coba menggunakan tips-tips agar rumah sejuk tanpa menggunakan AC yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, nomor 2 adalah dispenser. Menurut saya pribadi nih, dispenser itu merupakan penyumbang listrik terboros dan daya listrik yang dikeluarkan juga sia-sia. Kenapa demikian? Karena secara cara kerja ya, jika kita mengetahui cara kerja dispenser, jadi heater atau pemanas dispenser tersebut akan melakukan pekerjaan bila air pada heater tersebut kembali dingin. Ketika air dingin, maka heater akan otomatis memanaskan air tersebut, dan ketika air dingin lagi, maka dispenser tersebut akan kembali memanaskan air. Terus demikian, padahal kita tidak menggunakan dispenser tersebut, di mana ketika dispenser memanaskan air tersebut, maka daya yang digunakan adalah sekitar 400 watt. Itu merupakan suatu hal yang sangat pemborosan dan hal yang sangat sia-sia ya. Jadi alangkah lebih baik ketika menggunakan dispenser ya seperlunya sajalah. Misalnya kita ingin ngopi nih atau ngeteh gitu, nah baru kita nyalakan dispenser untuk memanaskan air. Dan jika sudah selesai, maka alangkah lebih baik untuk dispenser tersebut dicabut ya. Sama halnya ketika kita menggunakan rice cooker untuk memasak nasi, atau setrika, oven, water heater, dan alat-alat pemanas lain. Sebab alat yang memiliki elemen pemanas atau heater ini merupakan penyumbang listrik yang cukup boros di rumah ya. Jadi bisa kita pangkas. Oke, dan berikutnya adalah pompa air. Loh, kenapa pompa air bukannya pompa air irit? Mungkin sebagian dari sobat berpikir bahwa pompa air itu cenderung irit ya, apalagi di pompa air yang tipe-tipe sumur dangkal, di mana daya yang sering dikeluarkannya itu kisaran 100 sampai 125 watt saja saat digunakan. Namun, bila kita memasang pompa air dengan cara yang salah, mungkin saja pompa air tersebut akan jauh lebih boros dibandingkan kita memasangnya dengan cara yang benar. Contoh kesalahan yang sering terjadi dan ini bisa membuat tagihan listrik di rumah Anda boros adalah ketika sobat mencoba memasang pompa air tanpa menggunakan penampung air yang langsung ke keran. Nah, hal tersebut bisa membuat pompa air bekerja dengan cara yang sering, di mana pompa air ini memiliki cara kerja starting dan running, di mana ketika starting atau memulai bekerja, pompa air itu membutuhkan daya 2 kali lebih besar dibandingkan ketika dia sudah bekerja atau sudah running. Nah, di mana jika pompa air tersebut digunakan secara sering, maka proses starting running tersebut akan dilakukan dengan sering. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik pompa air
digunakan satu kali namun lama dibandingkan pompa air itu digunakan sering tapi sedikit. Seperti itu. Selain cara pasang yang kurang efisien seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemilihan pompa air juga sangat penting sebab pompa air ini memiliki banyak sekali ragam jenis yang bisa dipilih dari mulai daya yang sangat irit hingga yang paling boros. Maka alangkah baiknya pilih pompa air yang sesuai dengan kapasitas dan juga daya yang maksimal kita bisa keluarkan. Oke, mungkin demikian pembahasan kali ini mengenai jenis-jenis perangkat listrik yang boros. Semoga dengan pembahasan kali ini bisa membuat sobat ngeh nih, oh iya ya, dan mulai coba sobat perbaiki, dan semoga dengan adanya pembahasan kali ini bisa membantu mengurangi biaya tagihan di rumah sobat. Oke, demikian. Bila ada yang ingin ditanyakan jangan ragu untuk berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.